Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Mekanika Mesin, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tegangan utama atau tegangan normal ya, pada bidang utama atau bidang normal. Melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Baik, sebelumnya ada kompetensi yang ingin dicapai pada video pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian semua para mahasiswa dapat menjelaskan mengenai tegangan langsung yang saling tegak lurus ya pada bidang utama atau bidang normal. Ya. Oke, kita masuk ya. Tegangan tarik dan tegangan tekan langsung. Juga tegangan geser sederhana sudah kita diskusikan di bab-bab sebelumnya. Nah, pada topik tersebut, tegangan yang kita diskusikan adalah tegangan pada bidang yang tegak lurus dengan arah garis kerja gaya. Nah, kenyataan menunjukkan bahwa di dalam material yang mengalami strain akan selalu ada 3 bidang yang saling tegak lurus satu dan yang lainnya, yang memuat tegangan langsung saja tanpa tegangan geser. Nah, perlu dicatat bahwa di antara 3 tegangan langsung ini, satu tegangan akan menjadi maksimum dan yang lainnya akan menjadi minimum. Bidang yang saling tegak lurus ini dikenal dengan bidang utama atau principal planes. Dan tegangan langsung di hamparan bidang tersebut disebut dengan tegangan utama atau tegangan normal atau principal or normal stress. Nah, bidang di mana tegangan geser maksimum ini beraksi dikenal dengan bidang geser maksimum. Nah, ini adalah penentuan tegangan utama atau prinsipal pada komponen yang mengalami tegangan 2 sumbu aksial. Ketika sebuah komponen menanggung 2 tegangan aksial ya, dengan arah yang berbeda, yaitu tegangan langsung pada 2 bidang yang saling tegak lurus dan dibarengi dengan adanya tegangan geser. Perhatikan gambar A, tegangan langsung pada 2 bidang saling tegak lurus dibarengi dengan tegangan geser. Di gambar A ya, sebelah kiri. Kemudian tegangan normal dan tegangan geser ditentukan sebagai berikut ya. Perhatikan benda dengan titik-titik A, B, C, D ya, yang memiliki luas penampang melintang dan ketebalan seragam. Nah, material ini atau komponen mesin ini, benda ini menanggung tegangan normal sigma 1. Perhatikan di situ sigma 1 dan sigma 2. Sigma 1 dan sigma 2. Sigma 1 yang arahnya ke kanan dan ke kiri, kemudian sigma 2 yang ke atas dan ke bawah. Nah, selain itu ada tegangan normal. Maksud saya selain tegangan normal ada tegangan geser, tau. Ada juga di gambar. Nah, sebelumnya kita telah membahas ya, kita pernah membahas mengenai kekuatan bahan, mengenai bahwa tegangan normal yang melewati bagian miring, semisal EF, saya kembalikan gambar yang tadi. Ya, semisal EF yang bersudut theta dengan arah sigma 2 di gambar sebelah kiri, itu dirumuskan sebagai sigma T sama dengan sigma 1 plus sigma 2 dibagi 2 plus sigma 1 plus sigma 2 dibagi 2 dikali cos 2 theta plus tau kali sin 2 theta. Nah, tegangan geser atau tegangan tangensial sepanjang IF adalah sigma 1 sama dengan 1/2 atau setengah dikali sigma 1 min sigma 2 dikali sin 2 theta dikurang tau dikali cos 2 theta. Ini. Ya, IF adalah tegangan yang bekerja di sini ya, di titik E dan titik F di gambar sebelah kiri. Nah, karena bidang utama atau bidang di mana tegangan normal maksimum dan minimum tidak mengalami tegangan geser, maka bidang miring tersebut tegangan geser pada persamaan di atas tau 1 sama dengan 0. Rumuskan sebagai setengah
kali sigma 1 min sigma 2 dikali sin 2 theta dikurang tau dikali cos 2 theta sama dengan 0. Tau tan 2 theta sama dengan 2 tau dibagi sigma 1 dikurangin sigma 2. Nah, ini adalah garis EF yang tadi yang ada di gambar ya. Nah, kita tahu bahwa ada dua bidang utama yang saling tegak lurus. Misalnya θ 1 dan θ 2 adalah sudut kemiringan bidang tersebut dengan penampang melintang normal. Nah, dari gambar di samping kita bisa mendapatkan sin 2 theta sama dengan plus minus 2 tau dibagi akar sigma 1 dikurang sigma 2 kuadrat ditambah 4 tau kuadrat. Kemudian 2 theta, sin 2 θ 1 sama dengan plus 2 tau dibagi akar sigma 1 min sigma 2 kuadrat ditambah 4 kali tau kuadrat. Dan sin 2 theta 2 ya, sama dengan min 2 tau dibagi akar sigma 1 dikurang sigma 2 kuadrat plus 4 tau kuadrat. Kemudian cos 2 theta sama dengan plus minus sigma 1 min sigma 2 dibagi akar sigma 1 min sigma 2 kuadrat plus 4 kali tau kuadrat. Dan ya ini seperti rumus sin kostan ya di segitiga, tergantung mana yang mau kalian dapatkan. Nah, tegangan utama maksimum dan minimum diperoleh dengan mensubstitusikan nilai sin 2 theta dan cos 2 theta. Tegangan utama atau normal, tegangan normal maksimum dirumuskan sebagai sigma T1 sama dengan sigma 1 plus sigma 2 dibagi 2 ditambah setengah kali akar sigma 1 min sigma 2 kuadrat plus 4 tau kuadrat. Kemudian tegangan normal minimum atau tegangan utama minimum dirumuskan sebagai sigma T2 sama dengan sigma 1 plus sigma 2 dibagi 2 min setengah kali akar sigma 1 min sigma 2 kuadrat plus 4 tau kuadrat. Bidang tegangan geser maksimum bertegak lurus dan bersudut 45 derajat dengan bidang utama. Nah, tegangan geser maksimum adalah setengah dari jumlah tegangan normal. Tegangan geser maksimum adalah setengah dari jumlah tegangan normal. Sehingga tau max sama dengan sigma 1 dikurang sigma 2 dibagi 2 sama dengan setengah kali akar sigma 1 min sigma 2 kuadrat plus 4 tau kuadrat. Untuk komponen yang mengalami tegangan pada satu bidang dibarengi dengan tegangan geser sederhana seperti gambar B, tadi di gambar yang sebelah kanan ya. Maka sigma 2 sama dengan 0 dan sigma T1 sama dengan sigma 1 bagi 2, sigma 1 per 2 ditambah setengah kali akar sigma 1 kuadrat plus 4 kali tau kuadrat. Kemudian sigma T2 sama dengan sigma 1 dibagi 2 dikurang setengah kali akar sigma 1 kuadrat plus 4 tau kuadrat. Kemudian sigma maksimum sama dengan setengah kali akar sigma 1 kuadrat plus 4 tau kuadrat. Nah, ini setengah kali akar sigma 1 kuadrat plus 4 tau kuadrat lebih besar dari sigma 1 per 2, sehingga sigma T2 selalu berlawanan dengan sigma T1. Jika sigma T1 tegangan tarik, maka sigma T2 tegangan tekan, dan sebaliknya. Baik, dalam prakteknya banyak kasus komponen mesin menanggung tegangan kombinasi, mungkin karena pemberian tegangan tekan atau tarik dibarengi secara simultan dengan tegangan geser. Sebagai contoh, poros propeller atau baling-baling, klemsi, dan lain-lain. Nah, menanggung tegangan tekan atau tarik langsung dan tegangan geser karena momen torsi yang bekerja normal terhadap tegangan tarik atau tekan langsung. Dalam kasus ini, tegangan utama maksimum karena kombinasi tegangan tensi atau kompresi dengan tegangan geser mungkin dapat dihitung. Nah, rumus yang sebelumnya dapat ditulis ulang seperti sigma 2 sama dengan 0. Untuk yang pertama, tegangan tarik maksimum.
Tegangan tarik maksimum dirumuskan dalam sigma T, atau tegangan tarik ya, tensile stress, sigma T, sama dengan sigma T bagi 2 ditambah setengah kali akar sigma T kuadrat plus 4 tau kuadrat. Kemudian tegangan tekan maksimum atau kompresif stress disimbolkan sebagai sigma C, kompresif ya C-nya, maksimum sama dengan sigma C dibagi 2 ditambah setengah kali akar sigma C kuadrat plus 4 tau kuadrat. Kemudian tegangan geser maksimum atau shear stress dilambangkan dengan tau maksimum sama dengan setengah kali akar sigma T kuadrat plus 4 tau kuadrat. Nah, kemudian keterangannya ya, sigma T sama dengan tegangan tarik karena beban langsung dan lendut. Kemudian sigma C adalah tegangan tekan, kompresif stress ya. Dan tau adalah tegangan geser atau shear stress akibat dari torsi. Oke, kita akan ke contoh soal ya. Baik, ini sebuah poros hollow 40 mm diameter luar dan 25 mm diameter dalam menanggung momen torsi 120 Nm. Secara simultan juga terbebani gaya aksial 10 kN dan momen lendut 80 Nm. Hitung tegangan tekan dan tegangan geser maksimum. Kita daftarkan dulu apa yang kita punya. Kita punya diameter luar ya, DO, sama dengan 40 mm. 40 mm. Kemudian D dalam sama dengan 25 mm. Menanggung momen torsi 120 Nm kuadrat. 120 Nm kuadrat. Newton milimeter. 120. Oh, sorry, ini Newton meter seharusnya. So, kita convert 120 Newton meter, kita rubah ke 120 Newton kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Kemudian dibebani gaya aksial ya, F sama dengan 10 kN sama dengan 10 kali 10 pangkat 3 Newton. Momen lendut M sama dengan 80 Nm, berarti 80 dikali 10 pangkat 3 ya. 10 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Ya, kita udah punya ini. Kemudian sebuah poros hollow kita cari luas penampang melintangnya. Luas penampang melintang poros hollow pi per 4 kali di luar ya, diameter luar kuadrat dikurang diameter dalam kuadrat dengan pi per 4 kali 40 kuadrat min 25 kuadrat sama dengan 766 mm kuadrat. Dan tegangan aksial langsung, tegangan aksial tekan langsung sigma sama dengan F per A ya, F per A sama dengan F-nya 10 kali 10 pangkat 3 dibagi 766 sama dengan 13,05 megapascal.
Ya, kemudian kita hitung modulus section pada poros ya. Z I per 32 kali D luar pangkat 4 min D dalam pangkat 4 dibagi D luar. D luarnya 40 pangkat 4 ya, D dalam 25 pangkat 4 dibagi D dalam. Hasilnya 5.325 mm kubik. Ya, kemudian kita hitung tegangan lendut. Baik, selanjutnya kita akan menghitung sigma B atau bending stress, tegangan lendut, sama dengan momen lendut dibagi modulus section, sama dengan 80 kali 10 pangkat 3 dibagi 5.325 sama dengan 15,02 megapascal. Kita udah dapat bending stress, kita tadi udah dapat tegangan langsung ya, tegangan tekan langsung. Sekarang kita hitung resultannya. Resultan tegangan tekan sigma C sama dengan sigma B plus sigma O sama dengan tadi 15,02 ditambah dengan tegangan aksial tekan yang langsung tadi 13,05 sama dengan 28,07 megapascal. Kemudian selanjutnya adalah tegangan puntir yang didapat dari persamaan momen torsi. Torsinya tadi 120 kali 10 pangkat 3 sama dengan Pi per 16 dikali tau dikali D luar pangkat 4 dikurang D dalam pangkat 4 dibagi D luar. Nah, kita tinggal mencari taunya ya. Tau sama dengan 11,27 megapascal. Baik, tegangan puntir udah, kita selanjutnya menghitung tegangan maksimum tekan. Tegangan tekan maksimum. Dengan sigma C maksimum. Tadi rumusnya udah disebutkan di PPT. Sigma C per 2 plus setengah dikali akar sigma C kuadrat
ditambah 4 kali tau kuadrat. Sigma C ini adalah resultan tegangan tekan tadi, 28,07. 28,07 dibagi 2 ditambah setengah kali akar 28,07 kuadrat plus taunya 11,27 kuadrat. Nah, hasilnya tegangan tekan maksimum adalah 32,035 megapascal. Ini tegangan tekan maksimum, kemudian kita belum punya tegangan geser maksimum. Series trace atau T tau maksimum, T tau max. Rumusnya juga udah dituliskan tadi di depan, setengah kali akar sigma T kuadrat plus 4 tau kuadrat. Sudah dimasukkan. Setengah kali akar 28,07 kuadrat tambah 4 kali 11,27 kuadrat. Hasilnya adalah 18 megapascal. Nah, ini untuk contoh soal. Perhitungan tegangan tekan maksimum dan tegangan geser maksimum pada poros hollow yang diameternya diketahui, kemudian momen torsinya diketahui, kemudian gaya aksial dan momen lututnya juga diketahui. Baik, itu tadi contoh soal. Silakan diulangi lagi untuk lebih memahami bagaimana cara dan runutan pengerjaan soalnya apabila menemukan permasalahan atau persoalan matematis mengenai tegangan utama pada bidang normal ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.